Bayangkan, kita berada di ketinggian puluhan ribu kaki, di balik jendela yang terlihat hanyalah awan dan langit. Semuanya tampak normal, hingga suara alarm memecah keheningan. Dalam dunia penerbangan, ada satu kenyataan pahit. Tidak semua keadaan bisa diprediksi. Dan ketika teknologi gagal, hanya satu hal yang tersisa, manusia di balik kemudi. Episode kali ini bukan kisah tentang pesawat, melainkan tentang kisah pilot-pilot yang berdiri di garis tipis antara hidup dan mati dan memilih untuk bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Januari 2009, US Airways penerbangan 1549 baru saja lepas landas dari Bandara LaGuardia di New York. Belum genap 2 menit di udara, pesawat Airbus A320 itu menabrak kawanan burung besar. Kedua mesin mati hampir bersamaan. Dalam hitungan detik, pesawat kehilangan tenaga. Tidak ada mesin, tidak ada waktu. Di kokpit, Kapten Sally Sullenberger langsung menyadari satu hal. Mereka tidak akan pernah cukup tinggi untuk kembali ke bandara. Pilihan semakin menyempit. Di bawah mereka, kota New York, gedung, jembatan, jalan raya. Lalu muncul satu opsi yang nyaris mustahil, Sungai Hudson. Dengan keterangan yang lahir dari puluhan ribu jam terbang, Sally menurunkan pesawat, menjaga sudut, menjaga kecepatan, dan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesawat mendarat di air, bukan jatuh, bukan menghantam, tapi mendarat. 155 orang di dalam pesawat pun selamat. Belakangan, dunia menyebutnya keajaiban. Namun bagi Sally, itu bukan keajaiban. Itu adalah tanggung jawab seorang pilot hingga detik terakhir. Just a hell of a job of making sure that everyone survived. 14 Mei 2018, Sichuan Airlines penerbangan 8633 terbang dari Chongqing menuju Lhasa di Tibet. Rute ini dikenal berbahaya, pegunungan tinggi, cuaca ekstrim, tekanan udara yang tak bersahabat. Di ketinggian sekitar 32.000 kaki, tanpa peringatan, kaca kokpit bagian kanan pecah dan terlepas. Tekanan kabin hilang seketika, angin bersuhu puluhan derajat di bawah nol menerjang masuk. Kopilot hampir tersedot keluar dari pesawat. Tubuhnya terlempar keluar jendela, hanya tertahan sabuk pengaman. Alat navigasi pun rusak, komunikasi radio terputus, alarm berbunyi pada saat yang bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, kepanikan berarti kematian. Kapten Liu Chuanjian memegang kendali, tangannya membeku, napasnya berat, namun pikirannya tetap fokus. Tanpa bantuan penuh sistem otomatis, ia melakukan penurunan darurat manual, menjaga kendali pesawat sambil memastikan ratusan nyawa di belakangnya tetap aman. Setelah lebih dari 20 menit penuh teror, pesawat akhirnya mendarat darurat di Bandara Chengdu. Seluruh penumpang selamat. Kopilot selamat meski terluka parah. Hari itu dunia menyaksikan satu hal, keberanian bukan tentang rasa tidak takut, tetapi tetap bertindak saat rasa takut tak bisa dihindari. 16 Januari 2002, Garuda Indonesia, penerbangan 421, terbang dari Mataram menuju Yogyakarta. Di tengah perjalanan, pesawat memasuki cuaca buruk, hujan deras, awan tebal, es yang membentuk di mesin. Satu persatu, kedua mesin kehilangan tenaga. Pesawat menjadi glider raksasa di langit Jawa Tengah. Kapten Abdul Rozak tahu, bandara terlalu jauh. Waktu pun hampir habis. Di bawah mereka terbentang satu-satunya harapan, anak Sungai Bengawan Solo. Dengan kondisi darurat total, tanpa mesin, tanpa persiapan ideal, pesawat itu diturunkan ke permukaan sungai. Sangat riskan, karena di atas sungai terlihat sejumlah jembatan. Sebagian besar penumpang selamat, namun tragedi tetap terjadi. Seorang pramugari gugur dalam peristiwa itu. Insiden ini
bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga pengingat pahit bahwa setiap keputusan di udara selalu membawa risiko yang nyata. Namun tanpa keberanian di kokpit hari itu, korban bisa jauh lebih banyak. 3 cerita, 3 situasi berbeda, 1 benang merah yang sama. Ketika teknologi gagal, ketika prosedur tak lagi sempurna, manusia di kokpit jadi harapan terakhir. Pilot-pilot ini tidak mencari gelar pahlawan. Mereka hanya melakukan satu hal, bertanggung jawab hingga detik terakhir. Dan di balik setiap pendaratan darurat yang berhasil, tersimpan pelajaran penting bagi kita semua tentang ketenangan, keberanian, dan arti menjaga nyawa orang lain, bahkan ketika nyawa sendiri ikut terancam. Demikian kawan-kawan kisah kita kali ini. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.